sekalian, salam Daily Wisdom. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 berbunyi demikian, Bapak Ibu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini kita mengenal dengan sebutan mandat budaya. Sebuah misi yang diberikan Allah kepada manusia untuk dapat mengelola bumi ini. Konsep ini menunjukkan sebuah perbedaan antara apa yang dipercaya oleh kita, agama Kristen, dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Sebagai contoh, di mana alam dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan manusia, sehingga mereka menyembah alam semesta. Mereka menganggap bahwa alam adalah Allah. Kita melihatnya di dalam beberapa teks di dalam Alkitab. Sebagai contoh muncul karakter yang bernama Dewa Ra. Dewa Ra adalah dewa matahari yang disembah oleh bangsa Mesir. Mereka menganggap bahwa Allah termanifestasi di dalam ciptaan. Dalam hal ini adalah matahari. Kita dapat juga melihat Dewi Artemis sebagai contoh. Dewi ini adalah salah satu dewi kesuburan yang disembah oleh banyak orang di Efesus pada zaman Paulus pada saat itu. Mereka memanifestasikan Allah sebagai ciptaan dan kemudian mereka menyembah mereka semua. Nah, mandat budaya sangat jelas sekali bacaan yang kita baca barusan. Membedakan sebuah relasi antara manusia dengan alam semesta. Manusia kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan alam semesta. Perintah ini dikatakan kepada manusia untuk manusia dapat mengelola alam semesta ini. Mungkin terkesan seperti manusia mendominasi akan alam semesta. Memang itu kenyataannya. Tetapi pada konteks di dalam ayat yang kita baca barusan, seolah-olah kata taklukkanlah, berkuasalah, penuhilah, seolah-olah mengatakan bahwa manusia itu boleh melakukan apa saja terhadap alam semesta. Enggak, Bapak Ibu. Justru sebenarnya kalimat ini merupakan kalimat di mana manusia seharusnya mengeksplor alam semesta, bukan mengeksploitasi alam semesta. Manusia diberikan tanggung jawab untuk kita dapat menggunakan alam semesta, sekali lagi, untuk kemuliaan Allah. Dominasi manusia bukan untuk merusak alam semesta, tetapi menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan kebudayaan dan alam semesta yang merefleksikan tindakan-tindakan dan sifat dari Sang Pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu, rasa kagum akan alam semesta tidak boleh berhenti sampai di sana. Tetapi kita perlu lebih lanjut lagi, di mana kita perlu mengagumi siapa yang mencipta alam semesta ini, Bapak Ibu. Sama halnya dengan seorang penyair yang bernama Lichtman, yang mengatakan di dalam sebuah puisinya, andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun bujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun tak akan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jikalau alam semesta pun bersama-sama menyatakan bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana dengan kita? Mari kita mengelola alam semesta ini, karena pada dasarnya kita adalah hambanya yang hanya mengupayakan alam semesta ini demi kebaikan Allah, demi kemuliaan nama Allah. Amin.